Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Walidin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial buat aplikasi perulangan atau looping. Di antaranya adalah perulangan for, perulangan while, dan mengetahui bilangan prima. Aplikasi pertama yang sudah saya buat adalah aplikasi perulangan, di mana cara membuat aplikasi perulangan pada MIT App Inventor adalah yang di sini. Yang pertama, menggunakan label untuk membuat nilai awal, lalu ada label 2 untuk nilai akhir, ada label 3 untuk kenaikan, dan label keempat untuk mendapatkan hasil dari perulangan. Ya, di setiap label-label ini kita memerlukan text box. Berarti di sini ada 3 buah text box. Text box pertama untuk menginput nilai awal, text box kedua untuk menginput nilai akhir, dan text box ketiga untuk menginput nilai dari kenaikan. Jadi beginilah bentuk tampilan desainer pada aplikasi perulangan. Lalu untuk membuat tulisan ini ke tengah atau semuanya ke tengah, kita di sini menggunakan align horizontal. Di sini kita tengah karena kita memakai fungsi center. Jika kita di sini memakai left atau right, maka dia akan samping. Di sini saya di center aja ya karena lebih rapi bentuknya. Lalu setelah itu kita berikan fungsi dari label, text box, dan button tersebut yang telah kita masukkan ke desainer kita. Di sini kita klik bagian blok. Ya. Di sini kita akan memberikan fungsi kepada label, text box, dan button yang telah kita masukkan dalam aplikasi kita. Di sini pada button kita memakai fungsi button click. Klik button, klik. Lalu kita memberikan fungsi kepada label 4. Di sini label 4 kita berikan fungsi set label 4 text to, karena dia untuk menampilkan hasil perulangan dari inputan text box 1, text box 2, dan text box 3 di atasnya. Ini fungsi dari text. Kita memberikan fungsi pada text box 1, text box 2, dan text box 3. Lalu kita memakai fungsi dari logika atau control for each from, to, by, do. For each number, karena kita masukkan angka ya. Bagian from kita masukkan text box 1, to text box 2, dan bagian di pada by kita masukkan 3. Lalu pada do kita masukkan lagi fungsi set label 4, sama seperti di atas set label 4 text to. Lalu kita memakai fungsi join pada bagian text untuk menggabungkan teks dari set text box 1, text box 2, dan text box 3. Lalu kita masukkan label 4 teks. Lalu kita memakai get number pada variabel get, kita klik get, nanti kita pilih number. Dan beginilah bagian blocks pada aplikasi perulangan. Selanjutnya pada aplikasi kedua, saya akan membagikan tutorial cara membuat aplikasi perulangan while. Di sini untuk membuat sebuah aplikasi baru, kita saja mengklik start new project, lalu kita buat nama project kita. Di sini saya sedang membuatnya, langsung saja. Pada aplikasi ini kita akan menampilkan sebuah perulangan dari 20 sampai 1. Di sini pada aplikasi ini kita memakai sebuah label dan sebuah button saja. Pada label kita beri nama while, dan pada button kita untuk mengecek perulangan dari perulangan while.
Untuk mengambil label dan button ini kita bisa memilih di bagian user interface, kita tinggal geser saja, lalu mengganti teksnya pada bagian teks. Ini pada bagian teks, uli, ya, enter. Di sini otomatis dia akan terbuat uli. Jadi begitu ya. Sini kita lihat saja. Lalu kita ke bagian blok untuk memberikan fungsi kepada label dan button ini. Ya. Ini adalah bentuk blok atau untuk membuat fungsi dari yang sudah kita masukkan bagian desainer agar dia bisa digunakan. Pada blok aplikasi perulangan while, pertama kita menggunakan fungsi variabel untuk inisialisasi global dengan nama perulangan. Karena kita ingin membuat perulangan dari 20 sampai 1, di sini kita memberi nilai 20 untuk inisialisasi perulangannya. Lalu kita memberikan fungsi kepada button sama seperti aplikasi perulangan tadi. Di sini fungsi button kita berikan fungsi klik. Ya, di sini kita pilih dan klik. Ya. Lalu kita beri fungsi pada label 1 sebagai set label 1 text 2, karena pada bagian tulisan while tadi kita ingin menampilkan waktu kita klik cek maka dia akan mengeluarkan perulangan dari angka 20 sampai 1. Kemudian kita memakai fungsi control while test 2. Pada while test kita menggunakan get perulangan. Get perulangan ini kita ambil pada bagian variable. Nah, ini get kita geser, kita ganti di sini perulangan. Lalu kita pakai fungsi matematika lebih besar sama dengan lebih besar dari 1. Ini di sini bisa kita pilih ada sama dengan, tidak sama dengan, kecil, besar, dan sebagainya. Di sini kita pakai lebih besar. Lalu pada bagian do kita memberikan fungsi lagi pada label 1, yaitu fungsi label text 2. Lalu kita ingin menggabungkan antara nilai dari label 1 dan get perulangan menggunakan fungsi join pada bagian teks. Lalu kita memakai fungsi set global perulangan itu dan get perulangan minimal dari 1. Jadi beginilah bentuk blok pada aplikasi perulangan while. Dan ini desainernya. Desainernya kalian bisa bebas untuk membuat backgroundnya warna apa, tulisan pada button ini warna apa, dan sebagainya. Untuk background kita pilih background color, dan bebas memilih warna apa saja. Untuk bagian button warnanya backgroundnya saya milih warna hijau. Kalau kalian bebas bisa milih apa saja sesuai dengan selera kalian. Kemudian saya akan ingin membagikan tutorial cara membuat aplikasi perulangan for menggunakan App Inventor. Pada aplikasi perulangan for, di sini kita membutuhkan 2 buah label, 1 buah text box dan 1 buah button. Label pertama kita namai dengan kata bilangan, dan label kedua kita namai dengan hasil. Pada label 2 ini nanti kita akan menampilkan hasilnya dari perulangan. Fungsi text box di sini adalah untuk menginput angka, ya, dan fungsi button untuk mengecek. Maksud dari
aplikasi ini adalah jika kita menginput angka sekian, maka nama ialah yang akan keluar. Jika kita menginput angka lain lagi, maka nama lain lagi akan keluar. Di sini saya membuat 6 buah nama, ya, berarti inputan angkanya dari 1 sampai 6. Langsung saja kita berikan fungsinya pada bagian blok. Di sini yang pertama, sebelum kita memberikan fungsi kepada button dan label, kita memberikan fungsi dulu atau menggunakan fungsi inisialisasi global pada variabel, ya. Di sini fungsi inisialisasi global name to. Kita geser ke sini. Di sini pada bagian name saya ubah menjadi array. Lalu kita gabungkan dengan fungsi list make a list, yaitu untuk menggabungkan nama-nama siapa saja yang ingin kita tampilkan pada aplikasi kita. Ya. Di sini nama yang pertama ada Nida, nama kedua ada Yusuf, nama ketiga ada Andri, nama keempat ada Yuni, dan nama terakhir ada Yuyun. Lalu kita memberikan fungsi kepada si button ini. Kita klik button, kita berikan fungsi when button 1 klik. Lalu kita pindahkan ke sini. Kemudian kita memberikan fungsi pada label 2, yaitu label untuk menampilkan nama atau menampilkan hasil dari angka berapa yang kita input. Di sini label 2 kita menggunakan fungsi set label 2 text to. Lalu kita memakai fungsi list, select list item list and index. Pada select list item list kita menggunakan fungsi variabel dari get. Ya, get. Lalu kita pilih global array. Pada bagian index kita masukkan fungsi dari text box. Di sini pada text box kita menggunakan fungsi text box 1 text. Lalu kita geser pindahkan ke sini. Jadi ini bentuk blok dari aplikasi peluangan for kita, dan ini untuk desainer pada aplikasi peluangan for kita. Dan yang terakhir, aplikasi yang terakhir adalah membuat aplikasi mengetahui bilangan prima. Pada bagian desain aplikasi bilangan prima, kita hanya menggunakan sebuah button dan sebuah label saja. Button ini fungsinya untuk mengecek apa sajakah bilangan prima tersebut, dan label 1 untuk menampilkan hasil yang mana saja bilangan-bilangan tersebut. Pada aplikasi ini saya membuatnya bilangan prima dari 1 sampai 40 saja, agar jika kita mengecek hasilnya tidak terlalu panjang sampai ke bawah. Ya. Lalu kita memberikan fungsinya pada bagian blok. Nah, di sini langkah pertama kita memberikan fungsi pada button, yaitu when button 1 klik. Lalu kita menggunakan fungsi prosedur to do prosedur. Lalu kita geser prosedurnya, kita ganti nama menjadi isi prima. Lalu kita mengambil file isi prima ini pada bagian prosedur, file isi prima, lalu kita masukkan kepada button. Pada bagian to do isi prima, pada bagian do kita memasukkan fungsi label 1, yaitu label 1 text to. Lalu kita memakai fungsi control for each number from to by do. Pada bagian from kita masukkan angka 1 to sampai 40 by 1. Pada bagian do kita menggunakan fungsi variable set global prima to dan bernilai logika true. Lalu di bawah
set kita menggunakan fungsi control lagi, yaitu for each number from 2 by 2. Pada bagian number pertama kita menggunakan kode I, dan yang kedua kita menggunakan kode J. Pada kode J, pada bagian from kita masukkan angka 2. Pada bagian do kita menggunakan fungsi matematika kurang, yaitu yang pertama get kode number I dikurang 5. Dan pada bagian by kita memasukkan angka 1. Pada bagian do kita menggunakan fungsi control if then. Pada bagian if kita masukkan fungsi logika sama dengan. Di bagian logika, fungsi logika ini kita masukkan fungsi modulo of pada fungsi matematika. Lalu ada fungsi get number I dibagi get number J, dan sama dengan hasilnya 0. Dan kita menggunakan fungsi variabel set global prima. Set set global prima dan bernilai logika true. Lalu di bawah fungsi control for each from 2 by 2 kita memasukkan lagi fungsi if then, di mana pada if kita menggunakan fungsi get global prima, atau yang pertama sekali kita masukkan dulu fungsi logikanya. Logika sama dengan get global prima sama dengan bernilai true. Dan kita memasukkan fungsi dari label 1 sebagai set label text2, dan kita gabungkan atau kita masukkan dengan fungsi join pada teks, ya, join ini teks. Pada bagian join ini kita masukkan label 1 sebagai teks dan fungsi /n, dan di bawahnya ada fungsi variabel dari get number I. Jadi beginilah bentuk aplikasi untuk mengetahui bilangan prima pada app Inventor. Beginilah bentuk blocksnya, dan bentuk desainernya saya buat simple saja, ya. Jika telah berhasil kalian membuat bagian desainer dan blok, jika kalian ingin mencoba aplikasi yang telah kalian buat, kalian bisa mengklik bagian wheel ini, ya. Lalu kalian pilih Android app. Di sini kita menunggu loading dari proses. Jika proses loading telah selesai, maka akan muncul sebuah barcode untuk kita scan pada HP Android kita, agar diberikan link dan masuk ke Google untuk mendownload aplikasi yang telah kita buat. Di sini prosesnya emang agak lama, tergantung dengan jaringan kita juga, ya. Di sini kita menunggu saja sampai proses selesai. Sudah 50%. Compiling part 2 this way. Dikit lagi, ya.
85% dan 100% waiting for the barcode. Jadi di sini nanti akan muncul ya sebuah barcode, di mana barcode ini nanti kalian scan pada aplikasi Android kalian, lalu akan muncul sebuah link dan kalian klik link tersebut agar masuk ke bagian mendownload aplikasi yang telah kita buat. Lalu setelah selesai hasil downloadnya bisa kalian install dan terjamin aman, karena aplikasi ini pun kita yang buat sendiri ya, jadi jangan takut jika terkena virus pada HP kalian. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga berguna bagi saya sendiri dan bagi yang sudah menonton aplikasi pada video ini untuk membuat aplikasi perulangan dan mengetahui bilangan rumah. Jika mungkin saya ada kesalahan kata dalam berbicara untuk membagikan tutorial ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sukses terus pada yang sudah menonton. Semoga apa yang kalian lakukan semoga bisa membuahkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.